Bisa dilihat ya PPT saya. Bisa, Bu. Oke, kita mulai satu persatu. Ini hari ini malam ini mungkin nanti dua dua kelompok materi aja ya. Kita lanjutkan di lain hari. Hanya baru sempat baca sore tadi saya. Nah, banyak kok ini. Yang pertama ada beberapa soal. Nah, ini. Sudah pernah kan belum soal ini? Oke, kita coba diskusikan bareng-bareng ya. Kira-kira ini jawabannya apa? Yang mana bukan termasuk asam amino esensial? Ya, di sini soalnya itu sudah ada jawabannya semua, tapi coba kita nanti apa namanya kita refreshing ulang gitu ya, karena saya pun juga belajar gitu. Bukan di sini udah ada jawabannya. Betul. Jadi yang termasuk non esensial adalah asam glutamat. Biasanya kalau dalam kehidupan sehari-hari pada apa? Sering kita temui pada apa? Apa biasanya? Kayak MSG gitu kan isinya asam glutamat ya. Atau buah di dalam tomat itu juga asam glutamat. Itu. Kemudian yang kedua, berapa kebutuhan protein pada tumpeng gizi? Jawabannya 3 sampai 4, 3 sampai 5, 2 sampai 3 porsi, 2 sampai 4 porsi atau 1 sampai 3 porsi. Kita lihat di sini ya. 3 sampai 4. Mana yang sini ya? Sorry, 2 2 sampai 4. Jangan lupa ada bahwa tumpeng gizi seimbang itu ada dua macam model ya. Yang satu yang ini yang apa namanya? Yang bentuknya seperti ini aja itu loh, yang apa namanya? Garis lurus itu loh. Nah, ini yang baru ini yang ada kayak semacam tangga yang lebih bisa membedakan itu. Jadi nanti bawah sendiri ini adalah berkarbohidrat gitu dan seterusnya gitu. Mas kita pakai yang kayaknya ini yang baru. Yang lanjutnya, yang bukan termasuk pilar gizi seimbang. Dari ABCD ini, yang bukan termasuk yang mana? Makan buah dan sayur. Oh iya, ada 10 macam ya kalau nggak salah ya. 10 sih, 10 itu apa? Pesan dasar gizi seimbang ya. Kalau Iya. 4 itu diantaranya adalah mengkonsumsi makanan beragam, membiasakan perilaku hidup bersih, melakukan aktivitas fisik dan mengusahakan ini juga termasuk adalah makan buah dan sayur setiap hari. Kemudian yang termasuk monosakarida adalah Mono. ini pertanyaan ini sering muncul. Ya karena ini pangan yang dasar banget, ilmu kimia pangan yang dasar banget gitu. Ini nanti mau dibaca ulang, dihafalkan karena apa ya? Istilahnya kan hampir sama, kadang jadi bingung gitu. Jadi paling tidak ini harus dihafalkan. Nah, termasuk monosakarida itu, mono kan satu ini, glukosa, fruktosa, galaktosa. Udah bentuknya dua, itu sukrosa, maltosa, laktosa.
apa, laktosa gabungan dari apa, laktosa gabungan dari apa, ini harus tahu. Kalau polisakarida, glikogén, selulosa, dan dextrin. Jadi jawabannya di Kalau sini adalah galaktosa. Oke, alin ya. Kemudian ini, kolesterol paling banyak terdapat pada kira-kira apa? VLDL. Apa? VLDL bukan. Jawabannya adalah ini. Kolesterol bagian yang warna Yang apa ini ya? orange. LDL. Ini kan bukan yang kuning ya. Nah, Hmm. kenapa kenapa LDL? Kenapa LDL itu disebut ya karena dia kolesterolnya berpengaruh terhadap kesehatan, contohnya kesehatan jantung, makanya di apa namanya? Kalau kita biasanya mau melakukan edukasi terhadap kadar kolesterol, biasanya kita lihat adalah LDL-nya. Ini yang menyebabkan mungkin apa namanya aterosklerosis dan sebagainya. Kalau ini justru lebih sedikit itu prosentasenya. Gitu. Kalau kilomikron lebih pada trigliserida yang banyak. Kalau HDL ini kebalikannya dari LDL. Kalau ini kolesterol yang uh, bukan kolesterol ya, lemak yang baik. Kalau ini lemak yang jahat. Biasanya ini kebalikan dari ini. Kalau ini rendah, ini tinggi, bagus. Kalau ini tinggi, ini rendah, ini yang tidak bagus. Ya, jadi jawabannya adalah C. Kemudian kalau kenapa? Udah ya ini ya. Iya, sudah. Kalau ini pertanyaannya nggak ada pilih. Karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Kalau ini sih eh, pertanyaan IC ya. Itu saya kurang tahu. Kalau nanti ujian ada IC-nya enggak. Tapi paling tidak kita harus tahu apa fungsi kartunya sangat. Kalau nggak tahu ya pasti dulu nggak lulus ini pangannya ya. Karbohidrat sumber tenaga, protein sumber pembangun, kemudian dengan energi, vitamin mineral sebagai zat pengatur. Insya Allah ini sudah saya yakin hafal semua. Nah, yang tidak termasuk inhibitor dari Fe adalah Vitamin C. gampang ya. Vitamin C. Kemudian berapa kebutuhan natrium pada diet rendah garam 2? Kayaknya kemarin kita udah bahas ya ini ya. Kalau rendah garam 1, 200, 400. Rendah garam 2, 600, 800. Rendah garam 3, 1000 sampai 1200. Tinggal menghafalkan aja. Berapa kebutuhan cairan AGGS pada 0 sampai 8 jam untuk pasien luka bakar? AGGS itu apa? Ada yang tahu? AGGS itu air, gula, garam, dan soda. Biasanya diberikan kepada pasien-pasien dengan luka bakar. Di samping makanan cair, ya. Jadi untuk meningkatkan ini apa namanya, mengembalikan cairan tubuhnya. Jadi kalau pada penderita luka bakar pada jam ke-0 sampai jam 8 itu diberikan
AGGS ini setengah kilokalori per mili dengan kecepatan 50 meter per jam. Jadi bertahap itu. Nanti 8 sampai 16 jam 1 kalori, kemudian 16 sampai 24 jam berikutnya 1 kilokalori per mililiter. Dan apa namanya? Begitu juga dengan makanannya gitu, yang sesuai dengan kemampuan pasien itu. Jadi dilakukan secara bertahap. Ini mungkin pada rumah sakit besar ya. Kalau saya sih di rumah sakit haji jarang menemui ada pasien dengan luka bakar yang diberi AGGS ini. Karena biasanya kan memang kondisinya ada grade berapa. Ini teori aja. Nah, sekarang nomor 10, enzim yang dapat menimbulkan buah menjadi browning atau kecoklatan lebih cepat apabila dipotong. Contohnya pada apa kira-kira? Kalau ada buah, kemudian kita potong terus mengalami kecoklatan. Apel ya, Bu. Nah, sering itu apel karena dalam enzim dalam apel ada enzim polifenol oksidase. Ada juga seperti buah mangga itu, tapi nggak seperti apel. Kalau apel cepat sekali, apalagi apel yang apel yang memang asam gitu. Berapa hari lalu itu saya kebetulan teman-teman ada yang bawa apel, saya coba potong, baru nggak sampai setengah jam itu sudah sudah browning gitu. Ini memang cepat sekali karena mengandung enzim polifenol oksidase. Kemudian mungkin nanti kalau ada pertanyaan ya yang menimbulkan penyimpangan rasa atau makanan menjadi bau itu lipoksidase karena ada oksidasi lemak di situ. Kemudian menyebabkan pelunaan pada tekstur buah karena adanya enzim atau pada pektinnya ya. Itu pengetahuan saja. Baru dari kasus seorang wanita berusia 27 tahun dirawat di puskesmas dengan diagnosa medis infeksi bronchopneumonia akut yang menyebabkan asupan energinya rendah berkaitan dengan anoreksia, mual, muntah, diare. Hasil recall kurang dari 70% angka kecukupan gizi. Hasil pemeriksaan antropometri tingginya 155 cm, berat badannya 40 kg. Kira-kira apakah jenis diet yang tepat pada kasus di atas? Energi tinggi, protein tinggi, bentuk makanan lunak. Kenapa? Karena pasien ini underweight, terus dia bronkopneumonia, dia ada anoreksia, mual, muntah, diare, sehingga diberikan bentuk makanan yang lunak. Betul ya? Oke, jawabannya tepat. Jawabannya yang D. Nomor 12. Pak Tarno dinyatakan positif diabetes mellitus oleh ahli gizi. Pak Tarno diberikan diet DM4. Ini pertanyaannya agak lucu ya, menyatakan positif DM kok ahli gizi ya. Ya mungkin berdasarkan data-data gula darah, HbA1c gitu ya. Diberikan diet DM4. Berapakah kalori yang diberikan kepada Pak Tarno selama 1 hari? Gampang ya? Apa jawabannya? 1100, 1300, 1500, 1700, 1900. Mana? Ini pakai diabetesnya, teorinya Prof. Askandar. Ada di N1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kira-kira berapa kalori? Masih ingat? Kalau nggak D, Bu. Mohon maaf Bu Uun. Ya? Ini nanti Zoom-nya 5 menit lagi mati. Jadi bisa join lagi gitu.
Jawabannya apa, Mbak? Yang D ya. Masih ingat nggak? Oke, saya lanjut ya. Jawabannya D. Ya, ini urutannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mulai 1100 sampai 2500. Kemudian lanjutnya nomor 13. Bu Aminah menderita hipertensi dan diberikan diet rendah garam 2 oleh ahli gizi. Tadi rendah garam 2, 600 sampai 800 ya. Pada suatu hari, Ani, anak Ibu Aminah sedang memasak di dapur. Berapa banyak garam dapur pada makanan yang harus diberikan Ani untuk selama sehari agar tidak memberatkan penyakitnya? Kalau 600 sampai 800 itu berapa ukurannya? 4 sendok teh. Berapa? Seperempat, setengah, 1 sendok atau 1,5 sendok? Antara 1/4 sama setengah, Bu. Masa jawabannya B plus? Jadi gini, 1 sendok teh garam itu sama dengan 5 gram garam. Yang benar adalah 1/2 sendok teh. Antara 1/4 setengah. Mendekati mana? 1/2 sendok teh ya. Ini apa namanya? Pergaraman ini kita harus apa namanya? Harus hafal ya. Sampai 2300 mg misalnya. Kalau diterjemahkan dalam kebutuhan kan jadi berapa, itu nanti yang harus jawabannya adalah C. Pada di rendah garam 1, pada pengolahan makanan tidak ditambahkan garam dapur. Pada di rendah garam 2 boleh menggunakan 1/2 sendok teh garam dapur atau 2 gram. Ini yang di rendah garam 2. Pada di rendah garam 3 boleh menggunakan 1 sendok teh garam dapur 4 gram. Kemarin sudah kita bahas untuk apa namanya hipertensi yang berapa saja gitu ya, yang minggu kemarin. Jadi jawabannya adalah 1/2 sendok teh. Nomor 14. Nyonya Aling dirawat selama 3 hari di rumah sakit. Dari hasil pemeriksaan diperoleh hasil bahwa beliau menderita miokard infak akut dan kongestif kardiak failure berat. Maka diet yang sebaiknya diberikan kepada Nyonya Aling adalah Diet jantung. dari jadi dari apa namanya penyakit saja kita udah tahu kalau dia diberikan di jantung ya. Ini gampang nih. Kemudian nomor 15, Pak Atta menderita hemoroid. Dia telah selesai menjalani maka yang tepat diberikan untuk Pak Atta setelah menjalani operasi hemoroid adalah Udah sisa. oke. Sisa. Kemudian nomor 16. Pada pasien dengan pemberian diet hati, bahan makanan yang dibatasi adalah sumber karena hati merupakan apa? Organ yang fungsinya pengolahan untuk pengolahan lemak ya. Jadi kalau memang dia
mungkin ada apa namanya gangguan, ya tentunya yang lemak yang harus dibatasi. Nomor 17. Berapakah kebutuhan cairan pada fase transisi? Ini kayak kemarin sudah ya. Masih ingat enggak? Terus mah. 150 ml. Dihafalkan aja nanti ini apa namanya, siapa tahu soalnya jadi yang lain ya. 80, 100, 130, mungkin pada stabilisasi, kemudian fase transisi dan fase rehabilitasi. Untuk yang ini paket soal pertama sampai nomor 17 kira-kira ada yang ditanyakan. Soalnya masih tetap masih seperti yang kemarin ya. Udah hafal ya, ini semua pertanyaan ini ya. Kalau nanti keluar, sampai nggak bisa. Cuma harus lebih diperdalam, terutama dengan tadi yang mungkin lebih di ini kan ada di bunda garam dan sebagainya itu. Mungkin pertanyaannya itu serupa, jawabnya yang apa namanya berbeda. Kita lanjutkan ke materi yang kedua. Soal pertama, ini kira-kira jawabannya apa? Yang mana?